Timnas Indonesia itu bakalan semakin menakutkan. Dua predator asing non-keturunan yang bakal saya bahas di konten kali ini itu sedang ngebet ingin dinaturalisasi demi membela Garuda. Salah satunya bahkan top skor dan bikin Patrick Kluivert kepincut. Siapa saja mereka? Apakah mereka bisa menjadi kunci kejayaan timnas kita, timnas Indonesia? Simak selengkapnya di video ini. Teman-teman, perjuangan timnas kita, timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu tidak bakalan mudah. Seperti yang selalu saya bilang, untuk mendapatkan atau meraih peringkat kedua klasemen akhir dari grup C, jika ingin aman dan tidak bergantung pada hasil pertandingan yang lain, maka timnas kita, timnas Indonesia minimal harus meraih 3 kemenangan lagi. Itu bukan hanya untuk memastikan posisi peringkat saja, tetapi juga untuk memastikan memastikan diri lolos langsung ke putaran final nanti di tahun 2026. Nah, untuk ambisi tersebut, timnas kita itu sudah menambah satu amunisi di barisan depan, yaitu dinaturalisasinya oleh Romeni, yang sekaligus juga sudah selesai menjalani prosesi sumpah WNI, yang berarti dia itu sudah resmi bisa bergabung dengan timnas. Tetapi hadirnya satu striker saja itu masih kurang. Karena target kita itu sangat tinggi, yaitu harus mampu menyapu bersih 3 pertandingan lagi kecuali nanti melawan Jepang. Pak Erick Thohir itu pernah menyampaikan bahwa PSSI masih menargetkan satu pemain depan lagi yang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda siapa pemain yang bakal menyusul oleh Romeni ke timnas kita, timnas Indonesia berikutnya. Terutama mereka yang bermain untuk posisi lini serang. Awalnya memang ada 2 nama yang sering dikait-kaitkan bakal menyusul oleh Romeni, yaitu Emiliano Jonathans dan kemudian Mauro Zylstra. Tapi memang sampai saat ini 2 pemain tersebut itu belum ada kejelasan. Ya kasihan juga gitu ya, terutama Mauro Zylstra. Dan ya kita hanya bisa menunggu siapa nanti kira-kira yang bakal di-approve oleh PSSI. Tentu sesuai rekomendasi atau catatan dari tim pelatih yang baru. Nah, tetapi sebagai alternatif sambil lalu menunggu kepastian final mengenai siapa saja atau siapa yang bakal dinaturalisasi berikutnya oleh PSSI, terutama pemain depan yang bakal menemani oleh Romeni, sebenarnya ada 2 pemain asing non-keturunan yang pernah mengeluarkan statement bahwa mereka tertarik untuk memperkuat timnas Garuda, timnas Indonesia. Pemain pertama yang saya maksud adalah David da Silva. Teman-teman, jangan langsung menghakimi ini dan itu sebelum saya jelaskan secara detail. Dan setelah video ini selesai, kalian tonton, begitu kalian bebas untuk kemudian memberikan komentar. Jadi yang pertama, ada nama David da Silva. Seorang pemain penyerang asal Brasil dan merupakan top skor Liga 1 musim 2023-2024 milik Persib Bandung. David da Silva ini menyabet titel top skor Liga 1 musim lalu dengan torehan 30 gol dan membantu Persib Bandung meraih gelar juara musim lalu. Usianya memang sudah tidak muda lagi. Dia sudah berusia 35 tahun, tapi meskipun secara usia sudah cukup tua untuk seorang pemain sepak bola gitu, tapi ya dia masih bisa bersaing dengan para pemain muda lainnya, terutama di Liga 1. Buktinya dia mendapatkan penghargaan sebagai Player of the Season, alias pemain terbaik pada tahun 2024. Yang mengejutkan dari dia sebenarnya bukan prestasinya, melainkan pernyataan impulsifnya, yang mengaku sangat ingin untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia, timnas yang kita banggakan. Dia berharap bisa mencetak sebanyak-banyaknya gol untuk skuad Garuda di ajang internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini. Di bulan September 2024 lalu, David da Silva ini pernah berkata kepada Transfer Market Indonesia kalau dia itu akan menetap di Indonesia dan dia berharap bisa bermain untuk tim nasional juga gitu. Dia mengaku ingin memakai jersey Indonesia karena menurutnya timnas perlu mencetak lebih banyak gol. Saya sepakat dengan pernyataan dari David da Silva ini bahwa timnas memang butuh mencetak banyak gol untuk meraih kemenangan.
Tapi itu jika pertahanan kita tidak kokoh sehingga kebobolan banyak gol. Artinya, jika kita kebobolan banyak gol karena lini pertahanan kita tidak kuat, tidak kokoh, tidak solid, maka cukup masuk akal apa yang disampaikan oleh David da Silva, bahwa timnas atau kita itu butuh mencetak banyak gol. Tapi jika filosofinya kita ganti seperti di eranya Shin Taeyong, bahwa timnas Indonesia hanya perlu mencetak 1 gol untuk meraih kemenangan, dan oleh sebab itu yang harus dikuatkan gitu ya, diperkuat terlebih dahulu adalah sektor pertahanan. Kalau pertahanannya sudah kuat, sudah kokoh, tidak mudah dibobol, maka tinggal menunggu tugas pemain depan atau ya pemain tengah mungkin untuk menciptakan gol. Cukup 1 gol saja dan kita bakalan meraih kemenangan. Karena kalau lini pertahanan kita kokoh, solid, berarti ya tidak ada gol yang tercipta ke gawang kita. Sehingga timnas itu hanya perlu untuk kemudian meningkatkan intensitas serangan dan mencetak 1 gol. Itu sudah cukup untuk meraih kemenangan. Itulah kenapa di era Shin Taeyong kita lebih banyak untuk melakukan counter attack setelah lini pertahanan kita diserang habis-habisan gitu ya. 7 hari 7 malam bahkan. Jadi di satu sisi masuk akal juga apa yang disampaikan oleh David da Silva. Kemudian teman-teman, pemain asing yang kedua yang juga terpikat untuk membela timnas kita adalah Leo Gaucho. Pemain ini juga pernah secara belak-belakan ingin dinaturalisasi demi memperkuat timnas Garuda, timnas Merah Putih. Dia sekarang memang sudah tidak lagi bermain di Liga 1 dan sudah bergabung dengan klub kasta kedua Liga Turki. Sebelumnya, penyerang kelahiran 2001 tersebut tampil sangat impresif bersama Borneo FC di Liga 1 dengan menyumbang 9 gol dalam 19 pertandingan di musim 2024-2025 di semua ajang. Dia juga pernah mengaku bersedia untuk dinaturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Pertanyaan yang sekarang adalah, apakah dua pemain tersebut, dua pemain asing ini eligible untuk dinaturalisasi menjadi WNI? Menurut pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi WNI, di mana salah satunya adalah yang bersangkutan itu sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun secara berturut-turut, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Asalkan syarat itu terpenuhi, maka sebenarnya dua pemain asing yang saya bahas tadi bisa menjalani program naturalisasi. Akan tetapi, meskipun begitu, saya tidak menyarankan, tidak cukup sepakat jika timnas merekrut dua pemain tersebut. Akan lebih baik kalau PSSI tetap memprioritaskan pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Artinya ya, kita kembali lagi ke nama-nama seperti Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Karena dua pemain ini yang sekarang paling mungkin untuk dinaturalisasi setelah oleh Romeni. Memang masih ada Jairo Ridward yang proses naturalisasinya sampai sekarang itu belum selesai. Jadi masih dalam proses penyelesaian. Mungkin sudah tinggal sedikit lagi dia bakal dibahas di gedung DPR RI. Dan kalau ternyata itu benar teman-teman sekalian, maka timnas bakalan ketambahan kekuatan baru untuk sektor tengah. Dan itu memang sangat-sangat dibutuhkan timnas saat ini. Saya selalu bilang bahwa ada dua sektor yang sangat krusial untuk segera ditambah kekuatannya, yaitu sektor tengah dan kemudian lini depan. Ya mudah-mudahan saja nanti dengan sudah bisa bergabungnya oleh Romeni ke timnas, timnas bisa semakin jaya. Dan yang tidak kalah penting adalah dia bisa membawa timnas lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, kita sangat menantikan seperti apa nanti peran dan tugas serta permainan, skill, kualitas dari Ole Romeni ini yang kita harapkan bisa nanti membantu timnas kita untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 gitu ya. Nah, ini juga bakal sangat dibantu kalau sektor lini tengah juga ketambahan amunisi baru, yaitu Jairo Ridward. Semoga ya proses naturalisasinya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kalau bisa begitu sebelum bulan Maret proses naturalisasinya sudah selesai. Karena kita memang sangat butuh amunisi, tambahan amunisi baru untuk sektor lini tengah kita. Selain Prof. Tom Haye gitu ya, selain juga Nathan atau Ivar Jenner. Tentu kita sangat membutuhkan kekuatan baru, kekuatan yang memang sangat berpengalaman. Apalagi
Jairo Riedewald ini pernah 7 tahun gitu ya. Jadi selama 7 tahun bermain di Liga Inggris. Ini sangat kita butuhkan pengalamannya, kualitas dia, sehingga kemudian dia direkrut oleh klub, salah satu klub di Liga Inggris. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, saya kira itu yang bisa saya share ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentarnya, kritik, serta masukan kalian demi kemajuan dan perkembangan channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.